Hai anak-anakku sekalian, bertemu lagi bersama saya di John Tree Channel. Belajar matematika mudah dan menyenangkan. Ya, adapun materi kita untuk hari ini, kita akan masuk materi bentuk akar. Ya, apa sih itu bentuk akar? Apakah bentuknya seperti ini? Oh no. Oh, bukan ya. Itu bukan bentuk akar. Nah, bentuk akar yang kita pelajari untuk hari ini itu bentuk akar dalam pelajaran matematika. Nah, jadi apa sih itu bentuk akar? Oke, lihat definisinya. Akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat banyaknya angka desimal tak hingga. Ya. Di situ ada kalimat yang menyatakan yang nilainya memuat banyaknya angka desimal tak hingga. Ya, jadi nilai dari akarnya itu memuat angka desimal yang tak terhingga banyaknya. Nah, itu ya. Oke, supaya jelas ini Bapak buatkan contohnya. Contoh yang pertama. Akar 2 itu merupakan bentuk akar karena akar 2 itu merupakan bilangan irasional. Kemudian akar 4 bukan bentuk akar karena akar 4 itu sama dengan 2 dan itu merupakan bilangan rasional. Kemudian akar 24 itu merupakan bentuk akar karena akar 24 itu merupakan bilangan irasional. Kemudian contoh yang berikutnya, akar dari 64 itu merupakan bukan bentuk akar ya. Iya. Karena akar 64 itu sama dengan 8 dan 8 itu merupakan bilangan rasional. Nah, mungkin anakku sekalian nggak tahu apa sih itu bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, ini Bapak buatkan definisinya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang berikutnya, yaitu menyederhanakan bentuk akar. Nah, artinya yaitu mengubah bilangan di dalam akar tersebut menjadi dua bilangan, di mana bilangan yang satu dapat diakarkan, sedang bilangan yang lain tidak dapat diakarkan. Iya. Jadi maksudnya begini. Bentuknya akan menjadi seperti ini nantinya ya. Dah. Jadi yang di depan ini, bilangan yang dapat diakarkan. Bilangan yang dapat diakarkan itu termasuk yaitu bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat itu seperti ini. Ya. Nah, sedangkan yang di belakang itu bilangan lain yang tidak dapat diakarkan. Berarti bukan bilangan kuadrat. Ya, nak ya. Bisa dipahami ya? Oke, supaya lebih jelas, ini saya buatkan contoh soal. Ya, contoh soal yang pertama. Akar 32. Nah, akar 32 kita buat dua bilangan, di mana bilangan yang pertama itu bilangan yang dapat diakarkan atau bilangan kuadrat, sedangkan bilangan yang kedua itu bilangan yang tidak dapat diakarkan. Nah, bilangan berapa saja anak-anak? Iya, bilangan 16 dikali 2. Iya, bilangan 16 kali 2. Maka dapat diperoleh akar 16 kali akar 2. Akar 16 itu sama dengan 4. Maka diperoleh 4 akar 2. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Akar 48. Nah, ini sama dengan
Iya. Akar 16 kali 3 atau sama dengan 16 akar 16 dikali akar 3 sama dengan 4 akar 3. Oke. Sampai di sini anak-anak bisa dipahami? Jelas toh? Iya. Oke. Jadi kuncinya untuk menyederhanakan bentuk akar ini itu bilangan yang di depan itu harus bilangan kuadrat terbesar yang bisa memfaktorkan bilangan yang di dalam akar yang ada di dalam soal. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Iya, itu dia kuncinya. Nah, berikutnya kita akan bahas materi mengoperasikan bentuk akar. Ya, sesuai dengan namanya, mengoperasikan. Berarti kita gunakan operasi hitung. Operasi hitung itu ada 4 ya. Yang pertama penjumlahan, kedua pengurangan, ketiga perkalian, dan yang terakhir itu pembagian. Jadi kita akan bahas satu per satu. Kita mulai dari yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, kita gabungkan saja karena memang ini sifatnya ini hampir sama. Ya, oke. Nah, untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu syaratnya cuma satu saja. Syaratnya dia bisa dijumlah ataupun dikurangkan jikalau syaratnya itu bentuk akarnya sejenis. Ya, bentuk akarnya sejenis. Saya buat ilustrasinya. Seperti 2 ayam tambah 3 ayam sama dengan 5 ayam. Ya. Nah, 3 apel tambah 5 apel sama dengan 8 apel. Kalau 2 ayam tambah 3 apel sama dengan berapa? Ya, tetap 2 ayam tambah 3 apel karena tidak sejenis. Jadi syaratnya itu harus sejenis. Ya. Oke. Langsung kita ke rumusnya supaya lebih paham. Ya, rumusnya coba perhatikan. Nah, A akar C plus minus B akar C. Ya, ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, coba perhatikan nak, bentuk akarnya sudah sejenis, sama-sama akar C. Nah, kalau di bentuk aljabar itu variabelnya iya sama. Nah, kalau variabelnya sudah sama, maka apa yang bisa dijumlah dikurang? Iya, koefisiennya. Nah, koefisiennya di mana di sini nak? Iya, A dan B. Maka diperoleh A plus minus B akar C. Nah, itu dia ya anak ya. Nah, dengan syarat A, B, dan C-nya anggota bilangan real dan C-nya lebih besar atau sama dengan 0. Bisa ya adik-adik ya? Oke. Supaya paham, ini Bapak buat contoh soalnya. Iya. Contoh yang pertama. Akar 3 tambah 2 akar 3. Nah, ini sama dengan, lihat. Bentuk akarnya sudah sejenis, yaitu akar 3. Udah, langsung kita jumlahkan saja. Yang kita jumlahkan mana? Yang di depan bentuk akarnya ya, yang di depan bentuk akarnya. Nah, coba kita lihat yang di depan bentuk akar yang ini sama dengan berapa? 1 ini ya. Kalau tidak dia tulis berarti itu 1. Kemudian yang berikutnya tambah, ya ini sudah jelas ya. Sudah jelas. Berarti 1 tambah 2 3. Berarti 3 akar 3. Bisa anak-anak? Bisa ya? Oke. Supaya lebih paham, ini Bapak buatkan contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua. 2 akar 5 dikurang 5 akar 5. Lihat.
Iya, bentuk akarnya sudah sejenis. Udah langsung kita kurangkan saja. 2 kurang 5. Yang depannya yang kurangkannya ya. 2 kurang 5. Berarti minus 3 akar 5. Oke, sampai sini bisa dipahami anak-anak? Gampang toh? Iya, gampang sekali. Jadi syaratnya itu bentuk akarnya itu harus sejenis. Kalau tidak sejenis sudah sampai di situ saja. Bisa ya anak-anak? Oke. Oke nak, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. 4 akar 6 tambah 3 akar 7 sama dengan. Iya, syarat dia bisa dijumlah itu bagaimana? Iya, bentuk akarnya harus sejenis. Nah, coba perhatikan nak. Di contoh soal ini bentuk akarnya tidak sejenis. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya untuk soal ini tidak bisa kita jumlah. Ya sudah, berarti cukup sampai di sini saja. Iya, berarti 4 akar 6 tambah 3 akar 7. Iya, sekarang kita masuk ke contoh soal yang lebih kompleks. Ini udah mencakup materi kita untuk hari ini. Iya, contoh soal yang keempat. Akar 20 dikurang akar 500 sama dengan. Ya, coba perhatikan nak. Bagaimana ini bentuk akarnya sudah bagaimana? Tidak sejenis toh? Bisa dikurang? Harusnya tidak bisa ya. Tapi coba perhatikan dulu bentuk akarnya. Ini bentuk akarnya ini sepertinya masih bisa disederhanakan. Ya. Kecuali kalau di akar 5 seperti yang tadi. Akar 2 itu nggak bisa lagi disederhanakan. Jadi mentok sampai di situ saja. Nah, kebetulan ini kan akar 20 masih bisa disederhanakan. Jadi kita sederhanakan dulu. Ya nak ya? Oke, kita sederhanakan. Kita mulai dari akar 20. Iya, bilangan yang pertama, bilangan 1 dapat diakarkan, sedang bilangan yang lain tidak dapat diakarkan. Bilangan yang 1, bilangan kuadrat yang paling besar dari akar 20 berapa nak? Iya, 4 ya. Berarti akar 4 kali 5. Kemudian yang berikutnya, akar 500, bilangan yang 1, bilangan kuadrat yang paling besar 100 ya. Oke, berarti 100 kali 5. Oke, jadi kita peroleh akar 4 2, berarti 2 akar 5 kurang akar 100 10 ya. Berarti 10 akar 5. Nah, coba perhatikan nak. Bentuk akarnya udah bagaimana? Iya, sudah sejenis toh. Nah, kalau sudah sejenis berarti ini bisa kita kurangkan. Jadi ini bisa kita kurangkan. Yang mana kita kurangkan? Iya, yang di depan daripada bentuk akarnya. Maka 2 kurang 10. Iya, akar 5. Nah, 2 kurang 10 berapa nak? Minus 8. Jadi kita peroleh hasilnya sama dengan minus 8 akar 5. Bagaimana nak? Gampang toh? Iya, gampang sekali. Oke, sekian materi kita untuk hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya untuk operasi hitung, perkalian, dan juga pembagian dari bentuk akar. Di John Tree Channel, belajar matematika mudah dan menyenangkan.